Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lalahak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai revis. Nah, jadi teman-teman, revis itu adalah sebuah teknik analisis untuk mengevaluasi status keberlanjutan perikanan secara multidimensi menggunakan metode statistik non-parametrik yang disebut multidimensional scaling. Nah, kenapa revis ini banyak digunakan untuk mengukur keberlanjutan perikanan? Yang pertama itu karena penilaian dari revis itu objektif, meskipun data yang tersedia itu hanya sedikit ya. Dan juga dari hasilnya itu sendiri, revis itu mampu memvisualisasikan posisi keberlanjutan dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Oke, untuk cara menggunakan revisi itu sendiri, kalian harus mendownload Microsoft Excel 2010. Setelah itu, kalian download file revis, ekstrak, lalu kalian buka file rep 1_6 ini. Nah, dari sini kita klik enable macros. Dari situ kita buka file, kita open, cari file revis kalian. Nah, di sini ada Redsea. Kalian klik open. Di sini muncul template revis. Nah, jadi dimensi-dimensi yang dianalisis dalam revis itu adalah dari ekologi, dari ekonomi, dari sosial, teknologi, dan juga etikal ataupun hukum. Nah, teman-teman, di bagian sini bisa dilihat ya, ada orang-orang yang diwawancarainya. Lalu di bagian sini itu ada indikator-indikator per dimensinya. Nah, lalu di sini adalah nilai-nilai dari indikatornya tersebut. Nah, untuk di sini reference fisheries itu ada 4 ya teman-teman. Dari good, bad, up, dan down. Lalu dari answer fisheries-nya itu sendiri ada 16. Nah, kalau di warna merah ini itu adalah bagian dari algoritma ataupun codingnya gitu. Sebaiknya yang ini jangan diubah-ubah, kecuali kalian memang perlu penyesuaian. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuka file yang sudah saya sesuaikan. Oke, teman-teman, bisa kalian lihat di sini adalah revis yang sudah saya sesuaikan isinya dengan jurnal yang telah saya pilih. Di sini ada 5 dimensi ya, teman-teman. Dari ekologi berjumlah 6 indikator, ekonomi 5 indikator, sosial 6 indikator, teknologi 7 indikator, dan juga kelembagaan 6 indikator. Nah, teman-teman, di jurnal tersebut itu tidak mencantumkan nama-nama kuesioner orang yang diberi kuesioner ya, teman-teman. Jadi di sini saya hanya mencantumkan line 1 sampai 10. Dan juga di bagian sini itu adalah singkatan dari si nama-nama ini. Jadi line 1 menjadi N1 gitu, teman-teman. Nah, di sini bagian sini reference fisheries-nya tetap 4 ya. Lalu untuk answer fisheries-nya itu sendiri di sini hanya 12 karena menyesuaikan jumlah indikatornya saja. Yang sebelumnya tuh di sini di template ada 10, tapi karena telah disesuaikan di sini hanya menjadi 6 dan juga di sini hanya menjadi 5 gitu, teman-teman. Nah, juga di bagian algoritmanya juga telah saya sesuaikan juga. Nah, untuk mengetahui revisnya, kita bisa klik add-ins, klik bagian revis ini. Kalian bisa close dulu, lalu klik lagi. Ada angka-angkanya di sini, kalian harus ganti angka-angkanya. Di sini di real fishers ini adalah jumlah orang yang kalian beri kuesioner gitu. Jadi misal di sini ada 10 nelayan ya teman-teman, kita klik 10. Lalu nelayan tersebut dimulainya dari kolom berapa? Dari kolom 2. Itu berarti tetap di sini. Lalu untuk name of fisheries are in Excel column bisa kalian pilih B yang nama singkatan ataupun nama yang sebenarnya gitu. Tapi saya di sini memilih B saja tetap. Untuk referensi itu kita ada 4, good, bad, up, dan down. Nah, lalu di good ini ada di kolom 15, bad ada di kolom 16, up di kolom 17, dan juga down di kolom 18. Nah, untuk answer sendiri telah kita sesuaikan menjadi 12 saja dari 16 gitu. Kita klik sini 12. Lalu untuk answer fisheries itu pertama ada di angka 19. Sedangkan untuk number of ini adalah jumlah indikatornya per dimensi, teman-teman. Kita di sini menghitung dulu dari dimensi ekologi berjumlah 6 indikator. Jadi kita klik 6 di sini. Lalu mulai dari kolom D gitu. Setelah itu kita biarkan saja di bagian ini ya, teman-teman. Kita klik run revis. Setelah itu kita silang. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini kita akan mendapatkan grafik hasil revis ordination.
Nah, untuk mengetahui status keberlanjutannya itu cukup mudah ya teman-teman. Bisa dilihat dari bagian flipet ini. Di sini kita bisa tuliskan saja di sini. Sama dengan kita jumlahkan dulu ya teman-teman. Zoom. Dari sini kita tarik hanya 10 saja karena jumlah nelayan juga cuma 10. Ini adalah hasil zoomnya. Setelah itu kita bagi 10. Oke teman-teman, untuk nilai keberlanjutan dari Rapfish dari segi ekologi itu sendiri jumlahnya adalah 54. Lalu kita akan mencari leverage atributnya. Kita klik add-ins lagi di sini teman-teman. Kita klik Rapfish. Kita sesuaikan lagi seperti tadi. Kali ini kita klik di bagian run leveraging. Itu kita silang. Maka muncullah di sini leverage of attribute-nya teman-teman. Kita pindahkan dulu ke sini. Oke, di leverage of attribute ini kalian bisa memunculkan angkanya teman-teman. Di sini kita klik ke kiri, kita add data label. Ini adalah data-datanya. Dan kalian juga bisa menyesuaikan desimalnya, misal hanya 2 saja ataupun 3 saja. Itu sesuka kalian ya teman-teman. Nah, ini lebih baik menurut saya. Dapat dilihat di sini leverage of attribute bahwa perubahan hasil tangkap itu yang paling mempengaruhi dan dominan itu, sedangkan pengaruh sampah itu yang paling kecil teman-teman. Nah, mungkin untuk selanjutnya dari segi ekonomi dan sosial teknologi dan juga di sini ada kelembagaan, kita langsung saja mengetahui hasilnya karena caranya sama saja teman-teman seperti tadi. Di sini saya sudah menyiapkan hasilnya. Oke teman-teman, dari hasil run Rapfish ordination itu dari ekologi nilai sustainnya adalah 54. Nah itu termasuknya cukup teman-teman. Jadi kalau nilainya itu 0 sampai 25 itu tidak cukup, itu tidak berkelanjutan. Sedangkan kalau nilainya 25 sampai 50 itu kurang, 50 sampai 75 itu cukup, dan juga 75 sampai 100 itu baik. Nah jadi di sini dari segi ekologi itu nilai sustainability-nya itu masih udah cukup ya teman-teman, dan juga bisa dilihat ordination persebarannya. Lalu dari segi ekonomi sayang sekali teman-teman masih kurang gitu, hanya mendapatkan di angka 30. Lalu dari segi sosial di angka 40 dan juga masih termasuk kurang ya teman-teman, bisa dilihat juga dari segi persebarannya. Lalu dari segi teknologi itu sudah cukup baik ya teman-teman, seperti yang tadi ekologi gitu, bisa kalian lihat juga persebarannya. Dan juga dari segi kelembagaan nilai sustainability-nya itu 41, itu masih kurang ya teman-teman. Nah dari leverage of attribute ini dari segi ekologi bisa dilihat bahwa perubahan hasil tangkap itu yang paling mempengaruhi, sedangkan pengaruh sampah itu yang paling tidak mempengaruhi gitu. Lalu dari segi ekonomi bisa dilihat kepemilikan tabungan itu yang paling tinggi, dan juga ketersediaan subsidi itu yang paling rendah. Dari segi sosial itu pengetahuan tentang lingkungan berlayarnya itu yang paling tinggi juga, sedangkan yang paling rendah itu adalah akses kesehatannya. Lalu dari segi teknologi yang paling tinggi adalah alat bantu penangkapannya yang cukup mumpuni, tapi kelayakan kapalnya itu masih kurang ya teman-teman. Nah dari segi kelembagaan itu ketegasan sanksi atas pelanggaran itu paling tinggi, sedangkan aturan adat atau lokal itu yang paling rendah. Dan di sini saya juga telah menyertakan diagram layang-layang. Bisa teman-teman lihat di sini diagram layang-layangnya hasil dari nilai sustainability tadi gitu, dari ekologi 54 di sini, ekonomi di sini, sosial, teknologi dan juga kelembagaan. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk video Rapfish dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.